Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa MPK Pagi semester 4 ingin menentukan tugas Pak Adi Mursalin, yaitu tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Hayati, NIM 2210110952. Perkenalkan, nama saya Lydia SD Sombing, NIM 2210110928. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Asari, NIM 2210110914. Perkenalkan, nama saya Anugrah Dindara Dityarestu dengan NIM 2210110919. Baiklah, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu apa tujuan utama dan dari proyek atau usaha yang digunakan dalam kelayakan bisnis tersebut. Tujuan utama dari proyek usaha diusulkan dalam kelayakan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan mengurangi risiko. Soal nomor 2 adalah bagaimana analisis pasar dilakukan dalam studi kelayakan bisnis tersebut. Apa saja temuan utama mengenai pasar dan peluang yang ada. Analisis pasar dilakukan dalam studi kelayakan bisnis untuk mengetahui kondisi pasar, permintaan dan penawaran, serta peluang dan kemungkinan bisnis. Temuan utama mengenai pasar dan peluang yang ada adalah volume pasar, konsumsi, harga, pesaing, dan kemungkinan bisnis. Kemudian soal yang nomor 3, bagaimana proyeksi keuangan seperti pendapatan, biaya, dan laba bersih dihitung dalam studi kelayakan bisnis. Proyeksi keuangan seperti pendapatan, biaya, dan laba bersih dihitung dalam studi kelayakan bisnis dengan menggunakan metode kasus, metode periode, dan metode kasus periode. Soal nomor 4, apa saja faktor-faktor risiko yang diidentifikasi dalam SKB tersebut? Bagaimana risiko tersebut diantisipasi dan dikelola? Faktor risiko yang diidentifikasi dalam SKB tersebut antara lain risiko ekonomi, risiko politik, risiko operasi, dan risiko teknis. Risiko tersebut dapat diantisipasi dan dikelola dengan mengimplementasikan strategi risk manajemen seperti diversifikasi, transfer risk, atau mengubah posisi risk. Bagaimana analisis work strength, weakness, opportunities dilakukan dalam SKB tersebut? Apa pesan utama dari analisis work tersebut? Analisis work atau strength, weakness, dan opportunities traits dilakukan dalam SKB untuk mengetahui kuat dan kelemahan dari perusahaan serta peluang dan ancaman yang ada. Pesan utama dari analisis work adalah untuk membantu perusahaan membuat keputusan strategis yang tepat. Kemudian soal nomor 6 adalah apa strategi pemasaran yang diusulkan dalam SKB tersebut dan bagaimana strategi tersebut membantu dalam mencapai tujuan bisnis. Strategi pemasaran yang diusulkan oleh SKB tersebut adalah penetrasi pasar yang melibatkan pengembangan produk baru, pengembangan pasar, atau pengembangan distribusi. Strategi tersebut membantu dalam mencapai tujuan bisnis dengan memperluas pasar dan mempertinggi pendapatan. Kemudian soal nomor 7, bagaimana analisis persaingan dilakukan dalam studi kelayakan bisnis tersebut? Siapa saja pesaing utama dan bagaimana perusahaan menghadapi persaingan tersebut? Analisis persaingan dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar, permintaan dan penawaran, serta pesaing yang ada. Pesaing utama dan bagaimana perusahaan menghadapi persaingan tersebut dapat dijelaskan dalam bagian analisis persaingan. Soal nomor 8, apakah analisis teknis dilakukan dalam SKB? Bagaimana aspek-aspek teknis seperti infrastruktur, teknologi, dan SDM dinilai? Analisis teknis dilakukan dalam SKB untuk mengetahui aspek-aspek teknis seperti infrastruktur,
teknologi, dan SDM. Aspek-aspek teknis ini dinilai dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, seperti kemampuan produksi, kemampuan teknologi, dan kemampuan manajemen. Dan yang kesembilan, bagaimana sistemasi waktu pelaksanaan proyek atau usaha dihitung dalam SKB tersebut? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi sistematis tersebut? Tentu saja ada, yaitu metode periode atau metode kasus periode. Faktor-faktor yang mempengaruhi estimasi waktu pelaksanaan proyek atau usaha antara lain seahlian, kemampuan, kondisi lingkungan, dan kondisi pasar. Nomor 10, bagaimana rekomendasi atau kesimpulan dari SKB tersebut? Apakah proyek atau usaha dianggap layak untuk dilaksanakan, dan mengapa pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isi dan kesimpulan SKB tersebut. Rekomendasi atau kesimpulan dari SKB tersebut adalah bagian akhir dari dokumen kelayakan bisnis. Rekomendasi atau kesimpulan tersebut dapat menjadi acuan untuk perusahaan dalam membuat keputusan strategis yang tepat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu mendapatkan pemahaman yang konfirmasi tentang isi dan kesimpulan SKB tersebut. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.